ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita seperti biasa di hari Selasa atau malam Rabu. Kita mengkaji hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang terkait dengan adab dan akhlak. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Sebelumnya hadis yang kita sudah jelaskan tentang menahan marah. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, az-zulmu, kezaliman adalah zulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi menyebutkan bahayanya kezaliman, bahwa Nabi menjelaskan kezaliman pada hari kiamat nanti adalah kegelapan, kesengsaraan, penderitaan bagi orang yang berbuat zalim. Maka dijelaskan dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang tidak terpuji, dari akhlak yang wajib dijauhi adalah berbuat zalim. Berbuat zalim, kezaliman, menzalimi orang. Apa itu zalim secara bahasa? Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Dikatakan zalim sebagai kezaliman, pengertiannya dalam syariat Islam adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Paham? Lawannya zalim itu adil. Lawannya zalim adalah adil. Makanya Allah berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu wahai Muhammad tidak akan pernah menzalimi siapapun juga dari hambanya. Maksudnya apa? Allah senantiasa berbuat adil. Faham? Tidak ada yang Allah kurangi haknya. Tidak ada yang Allah siksa tanpa sebab-sebab yang dilakukan. Tidak ada hamba satupun hamba yang dikurangi haknya. Semuanya adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena Allah tidak pernah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebab Allah memiliki nama Al-Hakim. Paham ya? Hakim artinya bijaksana. Yang maha adil, maha hikmah. Jadi semua perbuatan Allah benar. Paham? Walaupun mungkin di mata kita sesuatu itu buruk. Si fulan kena musibah, si fulan meninggal keluarganya,
si fulan terjatuh ke dalam maksiat, si fulan kufur, tidak sholat, bermaksiat, berdosa. Itu keburukan di sisi kita. Bahkan Allah tidak cintai kekufuran, tidak suka kemaksiatan. Jelas? Tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu terjadi pada hamba. Apakah Allah menzalimi mereka? Tidak. Mereka yang memilih kemaksiatan itu, mereka yang lakukan dengan pilihannya sendiri. Maka ketika Allah siksa mereka pada hari kiamat, ketika mereka tidak bertaubat, maka itu keadilan Allah. Paham? Itu adil Allah Subhanahu wa taala, Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Bukan kezaliman. Jadi kezaliman itu Allah larang. Dalam hadits qudsi Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu." Kata Nabi, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Wahai hamba-hambaku, saya haramkan kezaliman atas diriku sendiri," kata Allah. Paham ya? Jadi Allah haramkan untuk dirinya kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya tidak akan pernah menzalimi siapapun. Haram kezaliman itu. Wa ja'altu bainakum harama, dan saya jadikan juga kezaliman itu antara kalian haram. Untuk kalian haram. Paham ya? Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka kita hambanya pun diperintah oleh Allah untuk berbuat adil, tidak zalim. Fala tadzalamu. Kata Allah, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jelas ya? Ini makna kezaliman. Jadi zalim intinya dari sisi bahasa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika misalnya mengambil harta orang, menghina, mencela, memukul, menyakiti, itu zalim. Kenapa? Karena dia tempatnya bukan tempatnya di situ. Ya, yang mereka berhak dapatkan dari kita adalah kebaikan. Paham? Tetangga yang berhak kita berikan kepadanya adalah akhlak yang baik. Ya. Sampai kata Nabi, Jibril senantiasa berkata kepadaku, berwasiat tentang berbuat baik kepada tetanggamu. Sampai kata Nabi, seakan-akan saya menyangka bahwa tetanggaku itu kalau saya mati dapat warisan dia. Berarti yang berhak kita tempatkan pada tetangga adalah apa? Akhlak yang baik, kan begitu kan? Tapi kalau kita berikan dia kejelekan, ya kita sakiti dia, ya kita ganggu dia, berarti bukan tempatnya, ya kan? Tempatnya tetangga yang berhak didapatkan dari kita adalah kebaikan, kan begitu kan? Senyuman, ya akhlak yang baik, hak tetangga itu haknya. Tapi kalau kita berikan, ya hal-hal yang menyakiti dia, kita ganggu, kita sakiti, kita zalimi, ya. Misalnya kita rumahnya 2 lantai, tetangga di bawah 1 lantai, jatuh-jatuh barang punya kita di atas rumahnya, iya kan? Lagi jatuh apa-apa dari atas rumah kita misalnya kena dia, begitu tidak boleh. Contoh kecil, ya, dan itu biasa ya. Pohon kita mangga depan rumah menyeberang, daunnya ke sebelah, ya potong yang sudah lewat, iya kan? Daunnya ke sebelah aja saja daunnya. Banyak contoh-contoh kecil. Tidak enak tentang kenapa ini semula ini nak kasih ke daun. Hah? Itu kezaliman. Kenapa? Karena bukan tempatnya di situ. Ya, bukan tempatnya. Yang berhak mereka dapatkan dari kita adalah kebaikan. Dia juga sama-sama. Makanya kata Nabi, falat, kata Allah dalam hadits qudsi, falat tadzalamu. Jangan saling menzalimi. Jangan saling menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Paham ya? Makanya dikatakan kezaliman. Taib. Maka disebutkan oleh para ulama bentuk kezaliman ini secara umum ada 3. Ini perlu diingat ya.
bentuk kezaliman kalau dibagi secara garis besarnya ada 3 bentuk. Pertama, jenis pertama zulmus syirk. Nah, ini dia. Kezaliman kesyirikan. Ini kezaliman yang paling besar, yaitu berbuat zalim kepada Allah, menzalimi Allah. Paham? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, sungguh orang-orang yang menyakiti Allah, ya, berbuat kezaliman kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka azab yang pedih. Dan kezaliman kepada Allah yang paling besar Allah sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an pada ayat surah Luqman, ucapan Luqman kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ini Luqman ini bukan nabi ya, dia orang soleh, bukan nabi, tidak dapat wahyu, tapi disebutkan dalam Al-Quran kisahnya, dia adalah orang yang soleh. Kata Allah, Luqman Al-Hakim yang penuh hikmah ini mengatakan kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa coba? Tempat, lihat ya, Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tadi sebutkan pengertian zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, Allah cipta kita untuk ibadah. Berarti menyerahkan penghambaan ibadah, sholat, sembelihan, ya, semua apa yang diperintahkan oleh Allah wajib diikhlaskan untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah. Paham? Dilakukan untuk Allah, yang diserahkan semua untuk Allah. Allah sudah berikan kita umur, kesehatan, kesempatan, waktu, ruang. Untuk apa? Menyerahkan ibadah itu untuk Allah. Itu perintahnya. Itu tujuan kita hidup. Paham ya? Bukan dilarang makan, dilarang minum, tidak. Itu semua bagian dunia dipersilahkan. Bahkan itu hal yang menunjang, membantu untuk ibadah tadi. Paham ya? Tapi seorang ketika diserahkan ibadah itu yang merupakan haknya Allah, diserahkan kepada selain Allah, kepada berhala. Iya. Kalau di zaman Nabi Musa kepada sapi, anak sapi, izin dalam Al-Quran. Ya, kalau sekarang bukan anak sapi, iya, induknya sapi, ya, di Jogja sana, di Jogja. Kalau dia keluar, ditarik, alun-alun, dia berak, diambil kotorannya. Iya, pernah dengar ya di Jawa, Kiai Slamet namanya. Mati ini ada anaknya lagi, dia lagi itu yang dipertuhankan di sana. Iya. Padahal di zaman orang-orang musyrikin di zaman Nabi tidak ada yang sembah binatang. Mereka kalau bukan berhala, patung, orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu saja. Tidak ada menyembah binatang di zaman Nabi ya. Di orang-orang jahiliyah ketika Nabi diutus, ya, ada yang menyembah malaikat. Ya. Di sini kita, subhanallah ya, binatang. Berarti diserahkan haknya Allah kepada bukan pemiliknya, bukan yang berhak. Maka pantas dikatakan kezaliman, kesyirikan itu apa? Kezaliman. Tempatnya itu bukan di situ. Iya, berdoa pada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Rabb kalian mengatakan, mintalah kepada aku, saya akan kabulkan. Tuh, doa minta untuk Allah. Punyanya itu, haknya. Tapi minta kepada orang yang sedang meninggal, minta pada berhala, minta. Itulah kesyirikan. Makanya dikatakan kezaliman yang paling besar. Ya, tidak ada mengalahkan ini kezaliman ya. Kata Allah sendiri dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun azim.
Kemudian dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am ayat 82 kata Allah, dan orang-orang yang mentauhidkan Allah, beriman dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah. Maka ketika Nabi baca ayat ini, sahabat mendengarkan ayat ini dan mengatakan, ya Rasulullah, sebentar, berarti tidak ada yang masuk dalam ayat ini. Kita semua tidak ada yang masuk dalam ayat ini. Kata Nabi, kenapa kamu katakan seperti itu? Karena tidak ada di antara kita yang tidak berbuat zalim. Ya, minimal menzalimi diri sendiri. Nanti, dan ini pembagian nanti, pembagian kezaliman. Jadi berbuat dosa adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Paham? Dan sahabat mengatakan, dan kita semua pasti berbuat dosa, tidak ada yang suci dari dosa. Paham ya? Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah. Kata sahabat, oh berarti kita tidak masuk dalam ayat ini, sebab kita semua berbuat zalim, itu berdosa. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Kezaliman yang Allah maksud dalam ayat itu adalah kezaliman khusus. Kenapa? Karena Allah mengatakan innasyirka la dzulmun adzim. Nabi mengatakan kepada sahabat ini, tidakkah kamu baca dalam Al-Qur'an tentang ucapan Luqman kepada anaknya? Berarti Nabi tafsirkan ayat Al-Qur'an dengan apa? Ayat itu. Ini metode penafsiran ya. Jadi kadang itu ayat kita tafsirkan dengan ayat, sebagaimana metodenya Nabi. Jadi Nabi tafsirkan surah Al-An'am tadi, ayat dan surah Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Nabi maknakan zalim tidak ada syirik, ada kesyirikan. Karena dalam surah Luqman tadi bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Berarti maksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman dan tidak pernah berbuat kesyirikan sekalipun. Itu kezaliman yang dimaksud. Kata Allah, mereka mendapatkan keamanan, aman di dunia, aman di alam barzakh, terlebih lagi aman di akhirat, aman dari siksaan, aman dari siksaan. Ya. Kalau misalnya dia tidak pernah berbuat kesyirikan, ya, tapi dia bergelimang dengan maksiat misalnya, tapi dia muslim, mukmin, tapi banyak dosanya, ya, maka selama dia tidak pernah berbuat kezaliman, dia juga tetap mendapatkan keamanan. Yaitu apa? Aman dari kekekalan neraka. Paham? Aman dari kekekalan siksaan. Jadi kalau dia meninggal membawa dosa selain kesyirikan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pernah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu. Ya. Maka orang yang meninggal seperti ini dosanya banyak. Tapi Masya Allah, dia tidak pernah bilang, ya, anti dia kepada hal-hal yang mistik, goib apa. Tidak percaya dia begitu-begitu dia. Ya, tidak percaya tahayul, tidak percaya pemalik. Tapi ballo, dosa-dosa yang lain. Tapi kalau bilang datang ke kuburan, tidak dia. Dia tahu bahwa itu tidak boleh, kesyirikan. Tapi kalau maksiat biasa dilakukan. Maka kalau orang seperti ini meninggal, ya, baik dosa-dosanya, kita katakan di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke neraka dulu. Karena dosanya ada banyak. Tapi karena dia tidak pernah berbuat kesyirikan, maka Allah keluarkan dari situ, maka masuk ke dalam surga. Dan kalau Allah berkehendak lain, Allah ampuni langsung. Allah ampuni langsung dengan rahmat Allah, kebaikan Allah, langsung masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Jadi tidak ada yang kekal siksaan bagi seseorang yang tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak ada kekalnya. Walaupun memang kalau Allah berkehendak dia disiksa,
akan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Paham ya? Itulah keutamaan tauhid dan kengerian kezaliman syirik itu. Karena kalau dia bawa dosa itu, ngeri. Kekal dia. Makanya kalau kita dapatkan ayat Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan, ya banyak ayat, tidak dapat syafaat, tidak dapat pertolongan selama-lamanya. Itu bukan kaum muslimin, itu bukan. Paham? Itu bukan untuk umat Islam. Umat Islam tidak pernah atau tidak ada yang meninggal, ya, dan dia masuk neraka kekal di dalamnya, tidak ada. Saya sudah pernah sebutkan di sini, ya, bahwa 3 keadaan umat Islam di yaumul qiyamah. Tiga golongan, 3 keadaan. Pertama, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa perhitungan apa-apa, tanpa proses siksaan, langsung masuk surga. Kedua, ada yang proses timbang, ya, diperiksa semuanya, tapi langsung surga, tidak siksa dulu. Ketiga, proses hisab, perhitungan, kemudian ditimbang amalannya, lebar dosanya, masuk neraka. Di dalamnya, ya, berapa lama? Sesuai dengan kadar dosanya. Tidak ada kezaliman, tidak ada dari Allah, ya. Setelah itu masuk dalam surga. Ini Islam, semuanya keadaan umat Islam. Di luar itu munafikin, kafirin, musyrikin. Paham? Ini langsung neraka ini. Tidak ada bilang tidak ada, langsung. Paham ya? Sebagai ulama mengatakan bahkan tidak ditimbang, tidak langsung. Untuk apa ditimbang lagi? Nasa ini nasab. Nah, apa yang ditimbang? Apa? Tidak ada. Ustadz, oh orang kafir ada yang baik sama orang tuanya, ada yang ini. Walaupun tidak ada manfaatnya amalannya selama dia menyembah selain Allah, tidak ada gunanya. Tidak ada kemuliaan sedikit pun. Allah yang katakan dalam Al-Quran. Kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi." Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka, orang kafir. Kadang juga orang kafir ada yang bantu orang miskin di jalanan, iya kan? Tapi iya, dia lewat di pinggir jalan dikasih orang makanan. Tapi begini, ada, kata Allah, tidak ada yang halangi sedekah itu untuk diterima, tidak ada kecuali satu. Kau sembah itu, sembah hamba. Itu yang halangi sedekahmu diterima. Terus apa yang sampai? Tidak ada yang naik ke langit. Ada balasannya, ada balasannya. Kata para ulama, balasan kebaikan itu Allah sudah balas. Ditunaikan di dunia. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih makanan. Dari mana makanan? Dari Allah juga. Iya kan? Dikasih, sudah. Tidak ada yang sampai ke langit. Kaum muslimin, orang beriman sampai ke atas, diangkat oleh malaikat amalannya. Orang kafir tidak ada naik. Tidak ada yang sampai. Itu kengerian kesyirikan, itu kengeriannya. Ngeri. Tidak ada dosa seperti itu. Tapi selama dia sembah Allah, dimaklumi mungkin kelemahan imannya, dia berdosa, tapi dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka ini 3 golongan orang-orang beriman. Kata Nabi, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku, pertolonganku pada hari kiamat untuk umatku halal. Untuk siapa? Untuk umatku. Pelaku dosa besar. Yang apa? Yang tidak membawa dosa kesyirikan. Dapat syafaat. Nanti dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari neraka. Kata Nabi dalam hadis, Allah manggil Nabi pada hari kiamat, wahai Muhammad. Bahkan dalam riwayat Nabi Adam yang dipanggil, wahai Adam, kamu keluarkan keturunanmu yang ada dalam neraka, masukkan ke dalam surga. Panggil mereka, pindah-pindah. Sudah selesai waktu penyiksaan, sudah selesai. Keluarkan mereka, masuk ke dalam surga. Nabi Adam dalam hadis yang sahih. Iya. Akhrij ba'tan min dzurriyyatika minan nar. Kata Nabi SAW, Allah manggil Adam, wahai Adam, keluarkan keturunanmu yang ada dalam neraka sekarang. Pindahkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang meninggal di atas tauhid. Tapi untuk menampakkan kehadiran Allah tetap disiksa. Makanya jangan berpikir, wih, enak nih. Berarti biar mi paling masuk neraka. Oh jangan.
Iya. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Satu hari di hari kiamat, perhatikan baik-baik. Satu hari di akhirat, kata Allah dalam Al-Quran apa? Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun hitunganmu di dunia. 1000, umur tak berapa? 40, 50. Ini 1000 tahun satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Mau berpikir biar beda yang penting tidak kekal? Mau berpikir biar yang penting tidak kekal? Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bagaimana caranya? Berarti 2 hari saja setengah mati Miki. 2 hari berarti 2000 tahun. Luar biasa. Tapi kalau disiksa misalnya disiksa di akhirat 30 tahun, tidak bisa dihitung berapa tahun itu. Iya kan? Luar biasa. Makanya jangan yang tidak. Itulah orang-orang yang selalu menjaga keimanannya, menyempurnakan tauhidnya, ya, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Menjaga kesempurnaan tauhidnya. Makanya tadi Allah katakan, orang yang menjaga tauhidnya dapatkan keamanan, aman dia, aman. Keamanan mutlak itu kata para ulama. Aman di dunia, tenang hidupnya, ya. Bukan berarti orang bertauhid, orang beriman tidak pernah dapat cobaan. Tidak. Pasti cobaan itu ada, kesulitan pasti ada. Tapi orang yang beriman dan bertauhid tahu caranya bagaimana keluar dari masalah itu. Hadapi dengan kesabaran, kan begitu kan? Keluar. Datang cobaan lain lagi, dan dilewati lagi. Iya, jadi orang beriman dan bertauhid bukan tidak ada cobaannya. Maka mungkin justru lebih berat cobaannya, banyak. Tapi dengan keimanannya dan tauhidnya dia bisa melewati itu. Buktinya Nabi SAW para sahabat apa tidak pernah dicoba? Diuji juga. Tapi mereka paham dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka, akal yang Allah berikan kepada mereka, keimanan yang besar, bisa mereka lewati dengan kesabaran. Ya kan? Nabi dilempar batu berdarah-darah dan seterusnya, perang berdarah, luka. Dapat juga ujian. Ya, tapi kesabarannya Nabi SAW. Jadi ini jenis kezaliman yang paling pertama. Kedua, kezaliman yang kedua. Berarti kalau syirik juga zalim, ya, berarti yang dibawanya juga kezaliman. Semua bentuk pelanggaran kepada Allah bentuknya kezaliman. Tapi kalau ditanya, apa kezaliman yang paling besar? Jawabannya apa? Syirik. Paham ya? Kedua, zulmun nasi fi aradihim. Kezaliman bentuk kedua, kata para ulama, kezaliman kepada sesama. Nah, ini juga bahaya ini. Kezaliman kepada sesama. Ya. Dalam mendolimi manusia pada kehormatan-kehormatannya. Dia hina orang. Ya. Dia kasih malu-malu orang di depan umum misalnya. Malu dia, jatuh harga dirinya, diinjak-injak, dipermalukan, didolimi. Iya. Aufi amwalihim, atau dalam harta-hartanya dia rampok, dia begal. Apalagi dia curi. Dia menipu. Kata Allah, la yahillu malun mim muslimin illa batibati min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Paham? Haram. Di khutbah hajinya Nabi, khutbah Arafah, Hajatul Wada, Nabi cuma sekali haji. Pada hari Arafah beliau berkhutbah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa syahrikum hadza. Kata Nabi SAW, ingatlah wahai umatku. Ini khutbah Arafah ini, di padang Arafah, 9 Zulhijjah. Nabi mengatakan, ketahuilah darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian hari ini, ya, sampai seterusnya. Kata Nabi SAW, haram. Punya kehormatan, tidak boleh ditumpahkan. Sebagaimana kemuliaannya, kehormatannya hari ini. Hari apa? 9 Zulhijjah. Sebagaimana kehormatannya bulan ini, Zulhijjah, Nabi sedang berhaji. Sebagaimana kehormatannya negeri kalian ini, Mekah. Ya, makanya Mekah subhanallah, tanah haram, dikatakan tanah haram.
nggak boleh cabut-cabut daunnya, ya, nggak boleh bunuh-bunuh bersembarang orang, ya. Bahkan dapat uang di situ, nggak boleh diambil, subhanallah, nggak boleh diambil. Terus di mana kalau dapat harta di situ? Diberikan ke Baitul Mal, kasih pemerintah sana, nggak boleh, ya, dikembalikan. Makanya saya pernah dengar kalau di sana iktikaf orang, ya, kan ada biasa beli kursi, itu kursi lipat-lipat kalau duduk, itu kan kadang orang Arab tidak ambil lagi, datang iktikaf pulang. Jadi kalau pembersihan itu bisa haram, tidak ada satu pun yang berani ambil itu, dibuang, jadi sampah. Kita lihat, kursi masih bagus, orang Arab beli, pasang, pulang. Nanti datang pungut-pungut itu pekerja-pekerjanya, tidak ada yang berani ambil. Kenapa? Tidak boleh diambil, tanah haram, punyanya orang. Kalau kita mungkin, lumayan, dipungut dijual, tapi tidak boleh. Sana tidak ada. Itu dimusnahkan, diambil, dibuang jadi sampah. Ya, ya. Taib, jadi dianggap sampah. Taib, itu keharaman. Jadi harta, darah dan kehormatan tidak boleh. Iya, atau fi abdanihim, pada tubuh-tubuh mereka melukai. Makanya dalam Al-Qur'an mata dengan mata, al-ainu bil aini, anfu bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhunu bil udhuni, telinga dengan telinga, wal juruha qisas, semuanya ada qisasnya, ada balasnya. Jadi kalau kita ada orang melukai matanya orang, hukum Islam lukai matanya. Ada orang hilangkan telinganya orang, hilangkan telinganya. Kata Allah, balasan mata, telinga. Tidak boleh mata, telinga, tidak adil. Ya kan? Hilang tus matanya orang, gantinya apa telinga? Ambil jangan mata ke telinga aku, tidak boleh. Mata. Enakmu itu. Hah? Buta orang satu, kamu telinga mau diambil? Kata Allah, mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Wal juruha qisas, kata Allah. Luka-luka ada qisasnya. Saking adilnya syariat. Ya kan? Adilnya syariat. Itu Islam. Bukan bunuh orang dikurung, keluar. Murahnya itu nyawa. Iya kan? Tapi nyawa impas di balik nyawa. Keadilan baru puas orang. Tapi kalau dikurung, keluar, bunuh lagi dia. Sampai sekarang luar biasa, ngeri sekarang, ya kan? Banyak berita-berita mati, pembunuhan, pembacokan, ngeri. Ya, padahal dalam Islam kita baca Al-Quran, hadis, luar biasa, nyawa berharga sekali. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'an. Faman ahyaha faka'annama ahya nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa, satu orang, kata Allah, seakan-akan dosanya dia membunuh semua manusia. Padahal satu dia bunuh. Sebaliknya, kata Allah, faman ahyaha, siapa yang menghidupkan satu orang, maksudnya apa? Dia jaga nyawanya orang. Apalagi kalau misalnya dia rawat, anak ini dibuang. Iya, ini dianggap menghidupkan manusia. Dia biayai orang. Iya, dia hidupkan. Kata Allah, faka'annama ahyan nasa jami'a, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Itu harganya, itu jiwa itu berharga sekali. Tapi sekarang luar biasa. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah yang tidak ada harganya itu nyawa. Fir'aun itu begitu kan? Pokoknya ada laki-laki yang lahir, selesaikan, mati lagi. Ada orang melahirkan, apa nanya laki-laki, bunuh lagi. Yuqatiluna abnahum, dia biarkan dia bunuh anak laki-laki semua, dia biarkan hidup anak perempuan. Tidak boleh ada yang ganti kerajaannya. Perempuan biar hidup, laki-laki ada yang melahirkan sana, laki-laki bunuh. Gampang sekali orang bunuh orang. Jahiliyah juga begitu kan, orang jahiliyah, hukum rimba, yang kuat yang mana? Makanya Islam datang mengharamkan keras pembunuhan, harta, nyawa dijaga semuanya. Ini kezaliman yang kedua, sesama. Ada hadis yang perlu kita cermati baik-baik. Nabi tanya, atadruna mal muflis? Kalian tahu orang yang bangkrut?
Nabi kata, sahabat tak jawab, orang yang bangkrut itu Rasulullah, dia buka usaha, habis modalnya, nggak ada untungnya, habis mata uangnya, habis uangnya. Mungkin kalau kita buka usaha, bangkrut, jual aset, jual mobil, jual sawah, habis, itu bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut al-muflis adalah dia datang pada hari kiamat, iya, ma'a sholatihi wa shomi, salatnya, puasanya ada, infaknya, sedekahnya ada, banyak amalannya. Tapi kata Nabi, faqad syatama hadza wa qad daraba hadza wa qad akhadha mala hadza. Tapi dia pernah pukul si anu, ambil hartanya si anu, hina si anu, pukul si anu, bunuh si anu, banyak kedolimannya. Maka orang yang didolimi itu antri mengambil kebaikannya, ditunaikan, diambil kebaikannya, pahalanya diambil, sholatnya diambil, habis, masih ada orang antri. Apa kata Nabi? Dosanya orang yang pernah didolimi dia ambil. Ini kata Nabi bangkrut betul. Pahalanya dia beramal bertahun-tahun, dia sholat, ternyata dia pernah siksa orang, dia pernah pukul orang, dolimi orang. Jelas ya? Makanya sebelum kita meninggalkan dunia ini, jangan pernah ada masalah sama orang. Kalau pernah ada, maafkan, minta maaf memang nih. Iya kan? Minta keriduannya sekarang. Karena kalau di sana hari yang betul-betul penuh dengan keadilan, tidak ada yang lolos, tidak ada yang selamat, tidak ada yang tidak ada yang dialpakan oleh Allah. Makanya kalau ada yang meninggal dari keluarga kita, ya tanya orang yang pernah dia sakiti, minta memang kehalalannya, keriduannya. Iya, demi kebaikan keluarga kita yang meninggal. Karena kalau dia tidak ridho pada hari kiamat nanti ditunaikan. Sampai kata Nabi dalam hadis, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan diberikan pemilik haknya masing-masing. Hatta yuqada li syatil jalha'i syatil qarna. Sampai kambing yang zalim yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya, kambing yang zalim ini dikisos, dihukumi oleh Allah. Bagaimana hukumnya? Kata Nabi, Allah katakan kepada kambing yang zalim tadi, yang kasih patah tanduknya kambing yang lain, kata Allah, kuni turaba, jadilah kamu tanah. Paham? Jadi dia jadi tanah, dia hancur jadi tanah. Ini kambing, apalagi manusia, ya, ditunaikan haknya. Baik, ini ketoliman yang kedua. Sampai Nabi mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati doa orang didolimi. Karena kata Nabi apa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doanya orang didolimi antara dia dan Allah. Hati-hati orang didolimi. Jangan pernah dolimi orang. Bahkan ulama mengatakan, hatta walau kafir, walaupun orang kafir dia, la yajuzu zulmu, tidak boleh dizalimi. Iya, tidak boleh dizalimi. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin, ya, celakalah bagi orang yang mutaffifin, orang yang curang. Bagaimana itu? Kalau menimbang, dia ditimbang, kasih pas-pas kok. Pas dia timbang orang, nah kasih kurangi. Tapi kalau dia pergi belanja, kurang ini pak, minta haknya. Tapi kalau dia menimbang, kata Allah, dia kurangi haknya orang. Ini aslinya curang. Iya, kata Allah, wailul lil mutaffifin, celaka mereka. Kata para ulama, di sini masuk muslim dan kafir. Jangan kita penjual, datang pembeli, orang kafir gitu. Ambil liter berasnya, isi besi, 1 liter, padahal di dalamnya besi, ada isinya, tidak sampai 1 liter, curang. Jangan kita lihat orang kafir, curangnya deh, kasihkan nami deh. Jangan, tidak boleh ya, tidak boleh mendolimi walaupun orang kafir. Harus adil. Kata Allah pada Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Kata Allah, jangan kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak adil. Iya kan? Memangnya diapai kok itu orang, diapai kok. Dia tidak pernah zalimi kita. Mati kita zalimi, kasihan dia belanja. Bahkan justru orang-orang kafir seperti itu,
terkadang ada yang butuh dilembutkan hatinya. Justru kita tambahkan kalau perlu. Dia banyak orang Islam di, nah tambahkan ke beras tak. Ya, nah tambahkan kita orang langsat tak. Dia penjual rambutan langsat misalnya, dia datang kasih 1 kilo, 1,5 kilo. Wih, masya Allah. Kalau paling tidak besok datang lagi. Kan begitu. Ada takliful qulub namanya, melembutkan hati. Nabi pernah dalam hadis, ada orang Yahudi yang selalu celah Nabi. Dia katakan, orang yang paling saya benci di dunia ini adalah Muhammad. Dikabarkan orang Yahudi mengatakan begini, Nabi senyum-senyum saja. Kata Nabi, bawakan dia ke rumahnya 10 ekor onta, dikasih. Besoknya dikasih 10 ekor. Besok dikasih 10 ekor. Dia katakan, orang yang paling saya cinta di dunia adalah Muhammad. Dikasih terus dikasih, dibaiki. Langsung menyayangi. Ada juga yang masya Allah masuk Islam melihat akhlak Nabi SAW. Jelas ya? Baik, ini kezaliman bentuk yang kedua, sesama makhluk. Iya, sesama makhluk. Kemudian bentuk yang ketiga, zulmul abdi li nafsihi, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Masya Allah, jadi secara umum ada 3. Kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada manusia, kezaliman kepada diri sendiri. Bagaimana bentuknya? Ya, dalam Al-Quran kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Kata Allah, fala tutadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Termasuk zalimi diri, ya. Bukan cuma maknanya melukai diri sendiri, bunuh diri. Itu termasuk kezaliman pada diri sendiri. Tapi termasuk kezaliman pada diri sendiri adalah berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu yang kita buat akan kita dapatkan hasilnya, kita dapatkan akibatnya, kita dapatkan efeknya. Berarti kalau kita berdosa, bermaksiat, kita apa? Kita seakan-akan mengirimkan siksaan untuk kita sendiri. Kan kita berbuat. Kata Allah, man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Kata Allah, siapa yang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, siapa yang beramal kejelekan untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Berarti kalau orang berbuat dosa, ya sama kalau dia siksa dirinya. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW banyak bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala talumuni walumu anfusakum. Kata Allah, kalau kalian bermaksiat kemudian kalian mendapatkan siksaan, mendapatkan azab, kata syaitan dalam Al-Quran ketika orang-orang ini di depan Allah, orang-orang yang berdosa ini ditanya, kenapa kamu bermaksiat ini dan seperti itu? Saya ikut syaitan. Kata syaitan dalam Al-Quran, saya hanya menggoda kalian. Kalian sudah tahu itu haram. Saya cuma bisikan kalian. Kalian ikut saya. Kata syaitan, siapa suruh ikut saya? Kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Syaitan mengatakan, maka jangan celah saya, jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Siapa suruh mau ikut kak? Syaitan mengatakan, kalau saya masuk neraka, kalian belum tentu. Iya toh? Syaitan mengatakan, saya masuk neraka, nasami. Divonis mau masuk neraka, ada nama aku di situ paling pertama iblis. Iya kan? Kalian belum tentu. Ada jalan ke surga, masih bisa kalian masuk surga. Saya tidak bisa. Kenapa kayak kuka? Masa masalahkan syaitan? Diri sendiri disalahkan, kata Allah. Kata Allah, yauma ya'abdul zalimu ala yadayhi. Orang-orang berbuat zalim hari kiamat, dia makan tangannya sendiri. Kalau kita kan biasa gigit jari kan? Jari digigit. Kalau ini enggak, kata Allah, yauma ya'abdul zalimu ala yadayhi. Hari kiamat orang zalim menggigit tangannya. Masuk semua. Bukan gigit jari, gigit tangan, semuanya masuk. Saking menyesalnya. Dia katakan, ya laitani takhudtu mar rasuli sabila, wahai seandainya dulu saya mengikuti Rasul sebagai ikutan saya. Jalannya saya ikuti.
ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dua seandainya saya tidak menjadikan si anu sebagai teman dekatku. Paham ya? Ini 3 bentuk kezaliman, semuanya haram, semuanya haram. Maka kata Nabi di sini, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah bentuk ya kengerian, kegelapan pada hari kiamat. Maka janganlah menzalimi ya siapapun juga. Maka di sini menunjukkan bahwa ya bentuk akhlak ya bukan hanya kepada sesama. Ada akhlak nomor 1, ada adab nomor 1. Itu adab kepada Allah, akhlak kepada Allah. Kadang kita kalau bilang belajar adab, belajar akhlak, seakan-akan sesama saja. Itu nomor 2, iya kan? Adab paling pertama, jaga adab kepada Allah. Lihat, ada orang misalnya sama orang tuanya, masya Allah sopannya, iya kan? Sama temannya baik sekali, sama temannya, tapi tidak sholat. Gimana caranya kira-kira? Ini kita katakan buruk akhlaknya sama Allah, iya kan? Sama orang baik sekali, tapi tidak sholat. Nah, datang waktu zakat tidak keluar zakatnya. Gimana caranya? Tapi bagus akhlaknya, senyum. Bagaimana caranya? Sama orang dia jaga adabnya, akhlak. Sama Allah tidak berakhlak, berbuat kesyirikan dan seterusnya. Taib, ini diantara bentuk makna dari sabda Nabi SAW. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga manfaatnya. Silakan. Apakah merupakan kezaliman kepada diri sendiri orang yang sudah terlewatkan waktu istirahat untuk masih media? Ya. Satu ayat. Kenapa? Sudah waktu istirahat baru masih kerja. Istilahnya diputuskan. Karena ada dalam satu ayat bahwa Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat bagimu. Apakah di waktu kita melakukan kerja di waktu malam termasuk kezaliman kepada diri sendiri? Iya, perlu diketahui bahwa saya pernah mengisebutkan di sini ya. Makna ayat waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang sebagai waktu kerja. Ya, waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam untuk kalian sebagai tempat istirahat atau waktu istirahat. Ya, jadi malam istirahat, siang kerja. Itu kata para ulama ahli tafsir, ini hanya ma'rad imtinan, yaitu apa? Bentuk pemaparan nikmat. Bukan perintah dari Allah. Bukan maknanya, wajib kok kerja siang, malam jangan kau kerja. Balas itu punya martabak kah? Iya toh? Cari laut. Nggak bisa, memang malam kerjanya. Itu penyebutan asalnya. Tapi tidak terlarang. Tapi kalau dikatakan begadang, oh iya. Paham? Bukan cuma kerja, main domino, kartu, game, sampai larut malam, nonton sampai itu termasuk sudah. Iya. Tidak sudah dimaksud mendolimi hak, mendolimi diri sendiri, betul. Ada kisah yang menakjubkan. Apa baik saya baca? Abu Darda, sahabat, iya kan? Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi, dijadikan saudara, padahal tidak ada hubungan keluarga, hanya dipersaudarakan. Maka Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda radhiyallahu anhu berziarah, tapi Abu Darda tidak ada. Dan apa istrinya? Istrinya berpenampilan bajunya berantakan. Kata istrinya meledak. Ditanya, kenapa kau begitu? Kata istrinya, saudaramu itu Abu Darda, suaminya maksudnya, tidak ada lagi keinginannya sama saya. Kayak kalau pulang tidak ada lagi. Kenapa? Kata istrinya, ibadah terus. Ahli ibadah memang Abu Darda radhiyallahu anhu. Iya, jadi saya begini, Mak. Dipanggil sama Salman Al-Farisi. Disebutkan satu hadis dari Nabi. Kata Salman, inna fi badanika alaika haqqa wa fi jasadika alaika haqqa fa'ti kulla li haqqin haqqa. Kata Salman, wahai Abu Darda, saya dengarkan di telingaku Nabi katakan, badanmu punya hak,
Ya, jasadmu punya hak, matamu punya hak. Semuanya ada haknya. Maka kata Salman, Nabi katakan, berikanlah semua pemilik hak haknya masing-masing. Maksudnya apa? Istri punya hak juga. Masa ibadah terus? Tidak boleh sentuh istrinya. Jangan bukan menikah baik. Kan begitu kan? Maksudnya ada orang begitu, jangan menikah kalau begitu. Untuk apa? Ada haknya istri, ada haknya anak-anak. Ya kan? Nah, badan ada haknya. Malam tidur. Beda kalau orang memang pekerjaannya, pencariannya, tapi kan ada waktu tidurnya juga. Memang tidak bisa kerja di siang hari. Apalagi kalau dia misalnya tulang punggung. Iya. Tapi yang saya masukkan tadi, tidak ada hajatnya begadang. Maksudnya bukan, tidak ada kepentingannya. Main domino, main game, apa, sia-sia saja. Ini haram, tidak boleh. Paham ya? Tapi kalau memang sampai malam, tapi memang kerja sampai jam, tapi pagi istirahat, jadi tak tukar ki. Pagi istirahat, malam kerja, nah begitu. Jadi tetap dilihat kesehatan dijaga itu dari, bahkan ada hadis terakhir Nabi katakan begini, ma'at'am tanafsaka fa sadaqah. Kata Nabi, apa yang kamu makankan dirimu, itu kamu belanja untuk kau sendiri, sedekah. Maksudnya begini, jangan sekte sama diri sendiri. Ada uangnya tapi biar bila lapar, yang penting menabung. Apa yang jalannya? Ada uang tapi tidak mau belanja. Apa yang kamu makankan dirimu sendiri, sedekah dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kamu berikan haknya badanmu, ya kan? Tapi ada uangnya tidak mau belanja, lapar, itu tidak boleh. Bentuk dolim. Bilangnya, cukupkan semua ulama syaitan.